Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkatan ikhlas. Namanya juga ikhlas, jadi 3-3-nya semua karena lillahi ta'ala, karena semuanya niatnya karena Allah. Tapi ikhlas itu sendiri ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari ikhlas itu adalah ketika kita melakukan amal soleh dan berharap Allah membalasnya dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang paling rendah, men. Contoh, ente sholat duha dengan berharap dapat rezeki dari Allah, benar gak? Diluaskan rezekinya gara-gara sholat duha. Ente sodakoh dengan harapan menjadi penolak bala dan menjadi daya tarik datangnya rezeki yang lebih banyak, benar gak? Ente sholat tahajud agar dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ini semua adalah ikhlas yang paling rendah. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah ketika kita melakukan amal soleh dan mengharapkan Allah membalasnya di akhirat, supaya kita dijauhkan dari api neraka, supaya kita masuk ke surga, supaya ketemu bidadari, ketemu dengan para orang solehin, ketemu Rasulullah SAW dan sebagainya. Ini ikhlas tingkat kedua. Tapi ada tingkatan ketiga. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ketika kita melakukan amal soleh itu, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Orang udah tingkatan ikhlas yang ketiga ini, dia dalam melakukan amal solehnya tidak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, tidak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah pada dirinya. Asal Allah ridho, selesai. Yang lain semua kecil, karena semua itu adalah makhluk. Allah lah satu-satunya pencipta. Kalau pencipta kita udah redho, beres cerita, men. Hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia, bukan mulutnya manusia. Maka doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Wes, orang sedunia nolak Allah menghendaki. Kira-kira mohon maaf, yang menang Allah apa manusia? Manusia. Allah, manusia enggak ada apa-apanya. Orang sedunia menghendaki, Allah enggak menghendaki. Bisa kejadian? Enggak. Maka dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun faya. Niki jawab kun fayakune yang kencang, supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kun fayakunnya Allah, yang punya masalah selesai masalahnya. Amin. Yang punya doa dikabulkan doa-doanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang hatinya bersedih Allah gembirakan. Yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi. Yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah. Coba, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Maka saya sering berdoa apa? Ya Allah, bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, ya Allah, bila mudah bagimu apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami orang-orang yang beriman, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi.